Assalamualaikum saudaraku semua, selamat datang. Oke, di video kali ini saya mau membagikan motivasi atau belajar bersama, yaitu mengenal manusia atau jiwa manusia. Yang paling unik pada manusia adalah jiwanya. Demikian itu karena baik dan buruknya jasad itu bergantung kepadanya. Celakanya jiwa berada di luar kendali manusia, hingga seringkali tidak disadari sedang dalam keadaan seperti apakah jiwanya itu. Sekiranya ia dalam kendalinya, tentu ia selalu dalam kondisi yang diinginkan. Allah telah mengilhamkan jiwa itu fujur dan takwa. Keberuntungan manusia sangat tergantung pada kepandaiannya dalam mengelola jiwanya, supaya potensi takwa lebih dominan daripada potensi fujur, yaitu dosa. Konflik di antara keduanya tidak pernah berhenti. Dilihat dari dominasi ruh dan nafsu, itu jiwa manusia dapat dikategorikan menjadi 3 karakter. Karakter itu sekaligus juga menunjukkan tingkatannya. Karakter yang pertama yaitu apabila nafsu lebih dominan dibanding ruh. Yang menguasai jiwanya adalah keinginan untuk memenuhi selera kesenangan syahwat. Kondisi yang demikian akan selalu menyuruh untuk melakukan hal-hal buruk. Jiwa yang demikian berada pada tingkat yang paling rendah apabila tidak segera diobati. Kecenderungannya akan semakin menjadi, dan akibatnya akan menjerumuskan pemiliknya ke lembah yang hina. Pada kondisi yang parah, ia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berbeda dengan binatang. Bahkan mungkin akan melakukan perbuatan iblis, hingga ia dipanggil sebagai setan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan untuk karakter yang kedua, apabila pengaruh kekuatan antara ruh dan nafsu seimbang, maka logika akan banyak bicara. Akan terjadi konflik dan pergolakan yang keras antara keinginan amal soleh dan kecenderungan maksiat. Apabila ada keinginan amal soleh, ia pikir-pikir dulu. Pun bila terbersit kecenderungan maksiat, ia pun pikir-pikir dulu. Tarik ulur antara dorongan negatif dan positif tidak habis-habisnya. Jiwanya selalu menginginkan yang lebih baik. Bila melakukan keburukan, ia akan mencacinya. Bila melakukan kebaikan, ia juga akan mencacinya karena tidak melakukan yang lebih baik. Jiwa dengan kondisi yang demikian lebih baik dibanding yang pertama, dan inilah yang dimiliki kebanyakan manusia dan kaum muslimin. Dan untuk karakter yang ketiga, apabila yang dominan adalah dorongan ruh dibanding dorongan nafsunya, maka manusia akan berzikir pada setiap keadaan.
Jiwa yang demikian ini disebut nafsu mutmainah, yaitu jiwa yang tenang. Dirinya senantiasa merasa tentram dan enjoy dengan amal-amal ketaatan. Ibadah akan terasa sangat ringan. Dirinya akan gelisah bila kesempatan zikirnya terusik. Jiwa dalam kondisi demikian dimiliki para auliur rahman, para nabi, shodiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita jiwa yang tenang di dunia, sehingga kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dengan panggilan yang lembut. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Masuklah ke dalam barisan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Allah tak pernah menghendaki bila manusia menjadi malaikat. Demikian itu karena Allah telah mengilhamkan kepada jiwanya dosa dan ketakwaan, sehingga manusia yang baik bukanlah manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Namun sebaik-baik orang yang salah dan lupa adalah yang segera bertaubat. Adapun kondisi jiwa kita, yang jelas kita diperintahkan untuk selalu membersihkan dan mensucikannya. Takziyatun nafsi dilakukan dengan membersihkan dan membebaskan jiwa dari sifat-sifat tercela dan menyandanginya dengan sifat-sifat terpuji. Bagaimanakah caranya? Yaitu menjalankan tilawah dan tadabbur Al-Quran, tafakur alam, tahlabul ilmi, sholat wajib di masjid, sholat nafilah, siam, dakwah, bergaul dengan orang-orang yang soleh, dan sebagainya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan sesungguhnya murkilah orang yang mengotorinya. Nah, itulah teman-teman, untuk kita belajar memahami jiwa kita atau jiwa manusia, agar kita dapat memahami dan selalu memperbaiki diri untuk terus menyandanginya jiwa ini dengan hal-hal yang terpuji dan yang baik, bermanfaat. Oke, sekian dulu di video kali ini. Bila video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan bagikan video ini agar bisa memberikan manfaat pada teman-teman dan saudara-saudara kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.